Selamat sore guys. Selamat sore, ibu-ibu. Oke, mohon maaf. Jadi sore ini sengaja saya ingin buat tutorial untuk kita semua, baik pemula ataupun yang sudah ahli, ataupun yang memang belum tahu sama sekali bagaimana cara membuat kue bolu yang simple, mudah, praktis, higienis ya. Jadi ini sudah saya siapkan beberapa peralatan tentunya untuk memasak kuenya. Ini ada alat sederhana yang sudah kita siapkan. Jadi di sini saya tidak menggunakan mixer ya, kita menggunakan kocokan manual cuman berbahan dasar senar ya. Kemudian di sini saya tidak menggunakan kompor gas. Yang kita gunakan adalah kompor seperti ini dengan bahan bakar spiritus putih ya atau spiritus bening. Nah, kemudian di sini ada panci, juga ini oven, kemudian loyangnya. Terus di sini untuk bahan-bahannya itu adalah bahan standar yang kurang lebih di dapur ibu-ibu ada, yaitu telur, gula, terigu, minyak makan atau minyak sayur yang masih baru, kemudian campurannya di sini ada susu bubuk Denko saset ya. Ya, satu saset ini bisa kita gunakan 15-20 loyang ya, karena kita perlunya nggak banyak, kurang lebih setengah sendok saja. Kemudian yang terakhir di sini adalah warna makanan. Jadi di sini tidak menggunakan pengembang kue sama sekali, tidak menggunakan SP, ovalet, baking powder dan lain-lain. Nah, jadi di kemasan produknya sendiri di sini ada keterangan tidak perlu mixer, kemudian tidak perlu oven pemanas gas, tidak perlu oven, tidak perlu pemanas gas, tidak perlu pengembang kue, SP ovalet, kemudian sangat multifungsi ya untuk alatnya sendiri. Oke, langsung saja kita praktekkan. Jadi di step pertama tadi kita sudah pecahkan dulu pertama telurnya ya. Kemudian kita kocok kurang lebih 1 menit, sudah mulai berbusa, mulai berbuih. Langkah selanjutnya adalah setelah minyak bahan bakarnya spiritus ini tadi sudah kita isi kurang lebih 1 cm. Langkah selanjutnya sebelum bahan berikutnya masuk untuk dikocok, yaitu gula putih tadi sudah masuk ke sini. Dengan takaran untuk telur 2 itu gulanya 5 sendok, itu adalah takaran standar. Nah, ini gula sudah masuk ke sini. Kita tinggal lanjut langkah selanjutnya, yaitu menghidupkan kompornya untuk tujuannya memanaskan ovennya ya Bu ya. Jadi ovennya seperti itu. Caranya ini tadi Bu ya, kita celupkan ke sini, kemudian kita tempelkan di sebelahnya, kemudian koreknya menyala. Nah, sebentar, mohon maaf. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah nyala. Kemudian di sini fungsi tutupnya sendiri secara fungsi adalah sebagai tombol ya. Jadi sudah tinggal kalau digeser ini otomatis akan mengecilkan apinya, semakin kecil otomatis nanti apabila apinya terpotong maka dia akan mati ya. Jadi untuk mematikan apinya tidak perlu ditiup ya, ibu-ibu ya. Jadi cukup itu aja, digeser tutupnya. Oke, kita panaskan ovennya agar nanti adonannya bisa langsung dimasak cepat matang ya Bu ya. Kemudian kita masukkan juga tatakan kuenya pengganti pasir ya, jadi tidak menggunakan pasir lagi. Nah, oke. Sementara itu dulu kita kembali ke sini. Jadi di sini ibu-ibu ya, kita berbagi pengalaman. Jadi bagaimana cara bikin kue yang praktis tanpa pengembang kue tapi bisa maksimal hasilnya. Di sini kuncinya setelah gula masuk ya, gula putih, kita kocok kembali seperti ini, yang kita hanya menggerakkan pergelangan tangan kita saja. Kita cukup kocok seperti ini ya, homogen ya kurang lebih. Ini gerakannya secara tidak langsung, ini muter seperti mixer ya ibu ya. Jadi walaupun ringan seperti ini, tidak berisik ya, tidak menggunakan listrik maupun baterai, tetapi nanti hasil kocokannya Bu, hasil kita bikin adonan di sini itu akan lebih cepat daripada mixer ya. Itu. Nah, ini kita buktikan di sini ya. Ya seperti ini. Kemudian di sini biasanya saya sering kalau lagi praktek di depan ibu-ibu, itu saya dibantu untuk ngocok bikin adonan ini. Sekaligus untuk membantah mitos bahwasanya kalau bikin kue bolu seperti ini, kalau bergantian tangan katanya itu biasanya sering gagal gitu ya. Nah, kemudian yang sering saya praktekkan di situ justru malah hasilnya sangat positif, hasilnya justru malah lebih cepat ya, karena dibantu orang banyak kan gitu. Nah, di sini. Oke, kita lanjutkan, kita kocok untuk telur 2 ya. Itu nanti setelah kita kocok kurang lebih 5-7 menit.
Maka di sini kuncinya ya ibu-ibu, di adonan ini dia harus menjadi putih dan pekat ya. Kalau masih ada kuning sedikit jangan dulu dicampur dengan bahan yang lainnya. Jadi dia adonan harus menjadi putih dan pekat. Bisa lebih dekat lagi, tolong lebih dekat lagi. Nah, ini sudah mulai naik ya ibu-ibu ya, sudah mulai naik. Jadi kuncinya hanya di sini. Kenapa tanpa pengembang kok bisa ngembang? Kenapa tanpa pelembut kok nanti kuenya bisa lembut? Jadi salah satunya di sini, kuncinya adalah di adonan ya. Ini harus jadi putih dan pekat. Putihnya dari telur, nanti pekatnya dari gula. Untuk takarannya sendiri, untuk telur 2 kita pakai standar gulanya adalah 5 sendok. Oke ya. Nah, di sini ibu-ibu uniknya menggunakan alat ini, kalau ibu-ibu capek bisa istirahat dulu ya, bisa sambil kerjakan yang lain. Nah, ini contohnya, kita olesin dulu loyangnya, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi fungsi menteganya di sini adalah untuk ngolesin loyangnya saja ya ibu-ibu ya. Nah, kita olesi pakai kuas, jangan pakai plastik ya bu. Kalau pakai plastik nanti tangannya tetap kotor. Dengan kalau pakai kuas nanti lebih cepat merata, nanti kuasnya ujungnya bisa digunakan untuk mengangkat buah yang sudah mateng. Nah, ternyata bikin kue yang seperti ini simple sekali ibu-ibu, lebih cepat mateng, dan di sini anti gagal ya ibu. Saya jamin 100% anti gagal. 100% berhasil ya. Oke, kita lanjut lagi ke adonan, bikin adonannya, kita lanjutkan kocoknya ya. Nanti saya jelaskan kenapa ini, kalau masih ada waktu saya jelaskan kenapa ini adonannya bisa menunggu ya. Nah, kalau kita menggunakan mixer yang jelas tidak bisa menunggu barang sedetik pun ibaratnya. Karena apa? Adonannya nggak bakal ngembang walaupun sudah diberi SP, opalet dan segala macamnya ya. Tapi di sini kita bisa istirahat sampai setengah jam, 1 jam nggak ada masalah. Tetap jadi kuenya. Ini gula juga cepat hancur, dan yang penting adalah hasilnya maksimal. Nah, untuk takaran telur 2 gulanya adalah 5 sendok dan terigunya sendiri juga hanya kurang lebih 5 sendok. Nah, cuma di sini tadi saya menggunakan telurnya 3 agak kecil-kecil. Nah, jadi nanti kita sesuaikan saja, kita sesuaikan dengan cara di saat kita mengaduk bahan yang lainnya ya. Jadi ini tadi pakai telur 3 ini ibu-ibu ya, telur 3. Patokannya sama di sini, adonan harus jadi putih dan pekat. Gulanya saya tadi kasih 6,5 sendok, nggak masalah. Oke, ini adonan sudah putih pekat ya bu ya, ini sudah putih, sudah pekat. Langkah berikutnya adalah kita angkat, kita bersihkan kocokannya ya. Jangan dipukul gagangnya, jangan begini ya. Jadi cukup kembangannya saja, karena kita nggak pakai pengembang. Jadi cukup anyamannya saja yang kita bersihkan seperti ini. Oke, sekiranya cukup. Kita lanjut ke langkah berikutnya ibu-ibu, masukkan terigunya ya, 1 sendok di loyangnya. Kita lapisi dulu menteganya biar nggak lengket, kemudian masukkan sisa terigunya ke adonan. Ini terhitung 1 sendok ya. Ingat kita ini tadi pakai kita telur 2 ya, telur 3 ya. Nah, ini adalah sendokan yang kedua, ketiga sampai seterusnya isinya jangan terlalu penuh dan jangan terlalu meres ya. Kedua, nah kemudian usahakan ditabur ya ibu-ibu ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ngimbangi ya, kurang lebih 6,5 sendok. Tadi kan gulanya 6,5 sendok, telurnya 3 kecil-kecil. Oke, nggak masalah. Kita aduk seperti kita mau bikin adonan bakwan ya ibu-ibu ya. Jadi aduk ada seperti ini. Sampai betul-betul merata.
dipastikan tidak ada terigu yang menggumpal ya Ibu ya. Oke, nah ini menentukannya adalah di saat begini Bu ya, terigunya sudah pas atau belum itu adalah saat kita mengaduk seperti ini. Sekali-kali kita angkat adonannya, kita takar sendiri. Jadi di sini di saat kita mengaduk seperti ini Bu, nanti jatuhnya tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan ya Bu ya. Adonan ini ya. Jadi waktu kita aduk begini itu tidak terasa terlalu ringan, juga tidak terasa terlalu berat, dengan patokan standar yang tadi sudah saya sebutkan, 2 telur untuk 5 sendok terigu ya, atau ini 3 telur kecil tadi saya kasih juga 6 sendok kurang lebih ya. Oke, ini sudah cukup. Kemudian masuk bahan berikutnya adalah minyak makan sebagai pelembutnya. Ini saya kasih 10 sendok Ibu ya. Saya kira-kira aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau untuk telur 2 cukup 7 sendok. Tidak lebih dari itu ya. Kalau lebih dari itu ya terjadi apa? Yang terjadi nanti begitu dimasak kuenya matang biasanya dia retak. Kuenya retak. Oke. Bahan selanjutnya adalah susu bubuk Denko. Ya, kurang lebih setengah sendok. Kemudian terakhir kita kasih pewarna. Adik. Adik. Ini kuenya udah mau jadi. Adiknya tadi protes, tadi adiknya mau bikin adonan tapi ketinggalan karena aku lagi mau. ya nggak apa-apa. Yang penting kuenya jadi dulu. Ini warna hijau ya. Nanti kasih mesis. Iya. Nah, kalau mau dikasih mesis ibu-ibu boleh, tapi nanti setelah kuenya matang dulu baru tunggu dingin. Nah, kalau sudah dingin baru nanti diolesi krim menteganya. Setelah itu baru diolesi mesisnya atau keju parutnya. Ya, ini tuh telur 3 kecil-kecil ini Bu ya. Bisa anggap telur 2. Aku suka yang kecil. Oke, ini nanti jadinya ya kecil tapi gede. Oke. Nah, jadi ini barangkali menjadi solusi untuk ibu-ibu pemula atau ibu-ibu yang sering bikin kue gagal ya Bu ya. Ternyata bikin kue versi saya ini sangat simple dan anti gagal dengan bahan yang super ngirit ya. Super ngirit Bu. Iya. Tapi aku jangan bikin. Ayah, aku udah pernah Nah, bikin. ini sudah masuk, tinggal kita panggang. Oke. Saya pastikan ngembangnya akan maksimal ini ya ibu-ibu ya. Ngembangnya akan maksimal. Terus kita pastikan di sini ya untuk angin mudah-mudahan nggak terlalu kenceng ke sana ke sini. Jadi bisa kita ukur durasinya nanti antara 15 sampai paling lama 20 menit. Maka dia akan maksimal. Nah, ini takarannya Ibu di situ sudah tinggal 1 cm ya dari puncak loyangnya. Nanti kita tinggal lihat hasilnya setelah mulai mengembang dan sampai matang dia akan naik berapa senti. Oke? Oke, sekian dulu ibu-ibu. Terima kasih, selamat mencoba. Mudah-mudahan. Nah, ini kalau barangkali ibunya kepingin lihat stok barang kita sekarang masih aman ya. Tuh di sana ya, masih aman. Nah, barangkali ada yang minat nanti bisa japri aja ke sini, bisa langsung order-order boleh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.